saya Paula. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian tindakan kelas yang saya lakukan di SMP 1 Muaro Jambi dengan judul penggunaan model pembelajaran Snowball Drawing untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran PPKN kelas 7C di SMP 1 Muaro Jambi. Yang pertama yaitu latar belakang. Kegiatan pendidikan sebagai usaha sadar senantiasa terkait dengan tuntutan dan perkembangan zaman dan tidak bisa melepaskan diri dari tuntutan dan aspirasi-aspirasi pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, rangka meningkatkan mutu pendidikan, guru harus senantiasa bersikap terbuka terhadap aspirasi atau kritikan yang muncul dari manapun datang. Di sekolah, guru adalah salah satu komponen dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang memiliki posisi sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran. Guru memberikan pembelajaran di dalam sekolah atau kelas. Agar tercapainya pembelajaran yang baik, guru perlu memahami sedalam-dalamnya pengetahuan yang akan menjadi tanggung jawabnya dan menguasai dengan baik metode dan teknik pengajaran yang digunakan dalam mengajar dan di dalam kelas. Tetapi selain itu, hubungan guru dengan siswa juga sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas. Karena sebaik-baiknya bahan pembelajaran digunakan dan sesempurnanya metode digunakan, jika hubungan guru dengan siswa tidak baik, maka pembelajaran juga tidak akan masuk. Peneliti telah mengadakan observasi di kelas C di SMP 1 Muaro Jambi. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa belum terbiasa belajar aktif. Terlihat dari jumlah 30 orang siswa, hanya 5 siswa saja yang benar-benar memperhatikan penjelasan guru, sedangkan yang lain masih terlihat ada yang berbicara dengan temannya, kurang peduli dengan apa yang disampaikan guru, dan guru mengajar pun terlalu monoton atau dengan menggunakan metode yang lama, yaitu dengan metode ceramah. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan wali kelas 7C di SMP 1 Muaro Jambi, kami menemukan data-data bahwa hasil UTS nilai PPKN di kelas 7C di SMP 1 Muaro Jambi, jumlah siswa 30, hanya 7 siswa yang tuntas. Jadi dengan rendahnya nilai tersebut, maka peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penggunaan model pembelajaran Snowball Drawing untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran PPKN kelas 7C di SMP 1 Muaro Jambi. Dari rumusan masalah tadi, maka peneliti tertarik membuat perumusan masalah. Perumusan masalah didapatkan dari berbagai masalah yang timbul dalam proses pembelajaran kelas. Perumusan ini penting agar peneliti paham akan hakikat masalah yang dihadapi, yaitu apakah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Drawing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran PKN di kelas 7C di SMP 1 Muaro Jambi. Dari latar belakang dan tujuan perumusan masalah, maka peneliti membuat tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah menemukan model pembelajaran yang efisien dalam pembelajaran PPKN melalui model pembelajaran Snowball Drawing untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, melihat apakah penggunaan model pembelajaran Snowball Drawing dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat menumbuh kembang sikap positif siswa dalam belajar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan inovasi dalam belajar siswa. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa senang terhadap mata pelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan karena didasarkan kepada kebutuhan siswa. Dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, maka peneliti membuat manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang ingin diraih ada 3 aspek, yaitu pertama bagi guru, yang kedua bagi siswa, yang ketiga bagi sekolah. Bagi guru di sini adalah sebagai bahan masukan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di kelasnya. Yang kedua bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai jalan peningkatan motivasi belajar siswa serta menumbuhkan rasa sayang rindu terhadap guru yang lebih aktif dalam belajar. Yang ketiga yaitu bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pihak sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada mata pembelajaran PKN tadi. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, pengertian model pembelajaran.
Joyce Wall dalam Rusman berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran dalam jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan sebagai pola, artinya guru boleh memilih model pembelajaran sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan teori pendidikan, teori belajar, dan para ahli tertentu, sebagai contoh model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Helen berdasarkan teori De Joet ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Model pembelajaran Snowball-Trowing. Pengertian model pembelajaran Snowball-Trowing. Menurut Ismail, Snowball-Trowing berasal dari dua kata yaitu snowball dan throwing. Kata snowball berarti bola salju, sedangkan throwing berarti melempar. Jadi snowball throwing adalah melempar bola salju. Pembelajaran snowball throwing merupakan salah satu model dari pembelajaran kooperatif. Pembelajaran snowball throwing merupakan model pembelajaran yang membagi murid dalam beberapa kelompok yang dimana masing-masing anggota kelompok membawa bola. Pertanyaan dalam pembuatan kelompok. Siswa dapat dipilih secara acak atau heterogen. Hal ini diungkapkan oleh para ahli berikut ini. Menurut Suprijono, snowball throwing adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana murid dibentuk dalam beberapa kelompok yang berheterogen, kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru, lalu masing-masing murid membuat pertanyaan. Dibentuk seperti bola kertas pertanyaan, kemudian dilempar ke murid lain yang masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Tujuan model pembelajaran snowball throwing. Pembelajaran snowball throwing yaitu melatih murid untuk mendengarkan pendapat orang lain, melatih kreativitas, imajinasi murid dalam membuat pertanyaan, serta maju murid untuk bekerjasama, saling membantu, serta aktif dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran snowball throwing. Yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang pembelajaran. Yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi kelompok kembali. Keempat, kemudian masing-masing murid diberi satu lembar kerja untuk menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kelima, kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu murid ke murid yang lain selama kurang lebih 5 menit. Yang keenam, setelah tiap murid mendapat satu bola, satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada murid untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Yang ketujuh, guru bersama dengan murid memberikan kesimpulan atas materi pembelajaran yang diberikan. Yang kedelapan, guru memberikan evaluasi sebagai bahan penilaian pemahaman murid. Materi pembelajaran, guru menutup pembelajaran dengan memberikan pesan-pesan moral atau tugas di rumah. Yang selanjutnya yaitu kelebihan atau kelemahan pembelajaran snowball throwing. Model snowball throwing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran model snowball throwing menurut Suprijono sebagai berikut. Yang pertama yaitu melatih kesiapan murid dan merumuskan pertanyaan dengan bersumber pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan. Yang kedua, murid lebih memahami, mengerti secara mendalam tentang materi pembelajaran yang dipelajari. Yang ketiga, dapat membangkitkan keberanian murid dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman lainnya maupun guru. Yang keempat, melatih murid menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan baik. Yang kelima, merangsang murid mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibicarakan dalam pembelajaran tersebut. Yang keenam, dapat mengurangi rasa takut murid dalam bertanya kepada temannya maupun guru. Yang ketujuh, murid akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan pemecahan suatu masalah. Yang kedelapan, murid akan memahami tanggung jawab. Yang kesembilan, murid akan lebih bisa menerima keragaman atau heterogen suku, sosial, budaya, bakat, dan integrasi. Yang ke-10, murid akan terus terinovasi untuk meningkatkan kemampuannya. Selain itu adalah kelemahan pembelajaran snowball throwing menurut Suprijono adalah pengetahuan tidak luas, hanya terkuat pada pengetahuan sekitar murid, kurang efektif digunakan semua materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu metode penelitian.
Dan selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang mempunyai ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan kelas, yaitu adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasarannya. PTK merupakan salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi memecahkan masalah dalam prosesnya. Pihak-pihak yang terlibat saling mendukung satu sama lain, dilengkapi dengan fakta dan mengembangkan kemampuan analisis desain atau rancangan. Dalam penelitian ini dibuat dalam beberapa siklus, di mana di setiap pelaksanaan siklus meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di SMP 1 Muara Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, tepatnya di kelas 7C. Selanjutnya yaitu subjek-objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7C di SMP 1 Muara Jambi tahun ajaran 2019-2020. Sedangkan objek penelitian ini ada hasil belajar siswa pada mata pembelajaran PPKN kelas 7C di SMP 1 Muara Jambi. Data dan sumber data. Data merupakan informasi diperlukan pada suatu penelitian. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur secara langsung atau data yang tidak berbentuk angka, tetapi berhubungan dengan kualitas tertentu seperti baik, sedang, dan kurang. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang bisa diolah dan diperhitung dengan statistik. Prosedur penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Tetapi jika indikator keberhasilan minimal belum tercapai, maka akan dilaksanakan siklus selanjutnya sampai indikator keberhasilan minimal tercapai. Siklus pertama yaitu perencanaan tindakan atau planning. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Yang ketiga pengamatan. Yang keempat refleksi. Siklus kedua sama saja. Apabila perencanaan pada siklus pertama kurang berhasil, maka siklus kedua dilaksanakan. Tahap ini dilakukan seperti siklus 1 yang merupakan pelaksanaan dari semua rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai dengan EPP yang telah dirancang sebelumnya. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama yaitu wawancara, yang kedua dokumentasi, yang ketiga observasi. Teknik analisis data. Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk menduduki berbagai informasi sesuai dengan fungsi penelitian. Dalam penelitian ini metodenya adalah yang pertama hasil wawancara guru, yang kedua hasil observasi aktivitas, yang ketiga hasil pengamatan. Sumber data merupakan subjek untuk mengetahui dari mana data diperoleh atau dikumpulkan. Data penelitian meliputi beberapa sumber. Yang pertama jumlah siswa, yang kedua guru mata pelajaran PKN di SMP 1 Muara Jambi adalah sebagai sumber informasi tentang keadaan siswa dan kegiatan guru selama mengajar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.